dengan saya Olivia Milanita dengan nomor NPM 2315010043 Prodi PGSD dari Universitas Quality Brastagi. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pengembangan keterampilan pengajaran untuk kelas inklusif. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian kelas inklusif. Kelas inklusif adalah kelas yang merekomendasikan semua siswa, baik reguler maupun berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama dengan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, itu adalah pengertian kelas inklusif. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai pentingnya keterampilan guru di kelas inklusif. Keterampilan guru penting agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan keberagaman siswa, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta memastikan semua siswa dapat berpartisipasi dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, itu adalah pentingnya keterampilan guru di kelas inklusif. Oke, di sini kita akan memasuki mengenai perencanaan pembelajaran kelas inklusif. Yang pertama ada A, yang A itu adalah deskripsi mata pembelajaran dan topik. Oke, materi yang saya pilih adalah IPA kelas 3 SD dengan topik ciri-ciri makhluk hidup. Topik ini sesuai untuk kelas inklusif karena bersifat konkret dan disampaikan menggunakan media visual. Oke, selanjutnya itu ada yang B, itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu ada siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua itu siswa mampu membedakan makhluk hidup dan benda mati. Yang ketiga itu ada siswa menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Tujuan ini disusun agar dapat dicapai oleh semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Oke, lanjut ada yang C. C itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam, apresiasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan bahasa sederhana. Lanjut ada kegiatan inti. Kegiatan inti guru menjelaskan materi ciri-ciri makhluk hidup menggunakan gambar dan kartu visual. Penjelasan disampaikan secara perlahan dan diulang-ulang, memastikan materi dapat dipahami oleh semua siswa. Oke, di sini kita akan lanjut ke penutup. Penutupnya itu guru menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan penguatan secara lisan. Nah, sekarang kita masuk yang ke D. Yang D itu ada strategi pengajaran dan media pembelajaran. Strategi pengajaran yang digunakan adalah pembelajaran inklusif dengan pendekatan visual. Media pembelajaran yang digunakan berupa gambar, kartu bergambar, dan papan tulis. Nah, sekarang kita akan masuk yang bagian E. Yang bagian E adalah adaptasi dan modifikasi pembelajaran. Dalam pembelajaran inklusif, adaptasi dan modifikasi yang dilakukan meliputi yang pertama itu ada penyederhanaan bahasa instruksi. Yang kedua itu penggunaan media visual. Yang ketiga itu adalah fleksibel waktu belajar. Yang keempat, pendampingan individual bila diperlukan. Tujuannya agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal. Oke, sekarang kita masuk yang F. Yang F itu kita akan membahas mengenai metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan yang pertama itu observasi, yang kedua tanya jawab lisan, yang ketiga penilaian portofolio sederhana. Penilaian disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Nah, sekarang kita memasuki mengenai implementasi pembelajaran di kelas inklusif. Yang A itu adalah persiapan kelas. Jadi, dalam mempersiapkan kelas inklusif, guru melakukan penataan ruang kelas yang nyaman, menyiapkan media pembelajaran visual, serta menerapkan pengelolaan kelas yang positif. Yang B, strategi agar semua guru dapat berpartisipasi. Jadi, guru menerapkan strategi pembelajaran yang memungkinkan semua siswa berpartisipasi, serta penggunaan instruksi bertahap, penjelasan berulang, dan pendekatan individual. Nah, sekarang kita masuk yang C. Yang C itu adalah dukungan tambahan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dukungan tambahan diberikan melalui alat bantu visual, penyampaian materi secara perlahan,
serta pendekatan komunikasi alternatif. Sekarang kita masuk yang bagian D. Yang bagian D itu adalah observasi dan penyesuaian pembelajaran. Guru melakukan pengamatan terhadap respon siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Nah, itu tadi ada 4, itu adalah implementasi pembelajaran di kelas inklusif. Sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran. Yang refleksi pembelajaran yang pertama itu ada A, tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam pembelajaran inklusif adalah perbedaan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Yang B, strategi mengatasi tantangan. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran diferensiasi, penggunaan media visual, dan pendekatan individual. Oke, yang C itu adalah kekuatan dan kelemahan guru. Kekuatan guru adalah kemampuan menciptakan pembelajaran yang ramah dan inklusif. Kelemahan guru adalah pengelolaan waktu yang masih perlu ditingkatkan. Oke, sekarang kita masuk yang bagian D. D itu adalah pembelajaran deep tech. Pembelajaran ini memberikan pemahaman bahwa guru harus bersikap sabar, fleksibel, dan menghargai keberagaman siswa. Nah, itu adalah refleksi pembelajaran. Oke, kita masuk ke penutup. Dalam video praktik microteaching pembelajaran kelas inklusif yang saya sampaikan tanpa melibatkan siswa, semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman tentang pembelajaran inklusif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.